Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Dalam kegiatan PI E6 kita fokusnya kepada yang pertama, Bu Cici, mengenai persiapan panen hasil belajar. Ini nanti kita laksanakan sesudah Loka 7. Oke. Yang kedua, pengumpulan survei, umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360 derajat. Dan bagian C, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Didiskusikan dampaknya pada guru dan apa yang pada murid, dampak yang terjadi. Terakhir, penilaian pemetaan aset. Diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke rekan sekolah. Ya. Untuk tema pendampingan kita adalah refleksi perubahan diri dan dampaknya terhadap pendidikan. Cici. Ya, Bu. Jadi tadi sudah Ibu Cici ketahui apa fokus dan tema pendampingan kita hari ini. Dan untuk proses selanjutnya, selama 1 bulan terakhir apa saja yang sudah Bu Cici pelajari selama kegiatan daring pada pelatihan guru penggerak. Baiklah, Ibu, selama 1 bulan terakhir ini saya sudah mempelajari yaitu bagaimana pengelolaan aset yang ada di sekolah, kemudian apa-apa saja yang termasuk ke dalam aset-aset di sekolah itu. Kemudian yang kedua yaitu menyusun program yang berpihak kepada siswa. Ya. Selama ini sebelumnya Ibu ya, saya belum memahami apa saja yang termasuk aset-aset yang ada di sekolah. Setelah dengan adanya kegiatan CGT ini, alhamdulillah begitu banyak ilmu yang saya dapatkan, Ibu. Di antaranya saya mengetahui apa-apa saja yang termasuk dalam pengelolaan aset yang ada di sekolah saya ini, Bu. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana menyusun program pengajaran yang berpihak kepada murid. Yang kemarin itu saya memfokuskan kepada literasi, Ibu. Menyusun program Ya. yang berdampak pada murid ya. Jadi tentang program literasi. Ya. Saya menerapkan itu tentang program literasi di sekolah. Apa rencana tindak lanjut Bu Cici dari kegiatan pendampingan kita sebelumnya mengenai program yang berdampak kepada murid dan juga mengenai pengelolaan aset yang sudah dikomunikasikan di sekolah kita ini? Baiklah, Ibu, rencana ke depan saya yaitu tentu saya akan menerapkan kegiatan program yang telah disusun tadi, bagaimana penerapannya di sekolah dengan rekan-rekan sejawat sehingga anak itu nanti tertarik dengan program literasi, karena bagaimanapun literasi ini adalah hal yang sangat penting kan sesuai dengan rapor pendidikan, karena literasi ini masih di bawah ya, Bu ya. Dan itulah kiat kita sebagai guru, bagaimana anak itu memahami apa yang dibacanya, bukan hanya sekedar membaca. Jadi saya dengan rekan-rekan akan memfokuskan nanti anak bisa memahami dan menganalisa apa yang dibacanya. Berarti lebih ke memahami dan murid bisa menganalisa ya.
tentang bacaan literasi. Ini biasanya dilaksanakan kapan waktunya Bu Cici? Literasi ini Bu dilaksanakan sebelum mulai pembelajaran. Dilaksanakan literasi 15 menit. Nanti anak ada yang disuruh bercerita, karena anak SD ini Bu begitu susah dia untuk bercerita, untuk membuka mulutnya mau bercerita itu dia nggak mau, karena dia malu gitu kan, takut salah apa yang dibacanya. Jadi sudah ada ya rencana tindak lanjut dan pelaksanaannya dari program yang sudah dipelajari selama 1 bulan ini, Cici. Iya. Selanjutnya apa hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan bimbingan pemantauan pembelajaran daring? Capaian selama 1 bulan Satu bulan terakhir ya, Iya. Bu. Capaian yang telah yang sudah nampak 1 bulan terakhir ini, Ibu, pembelajaran yang biasanya hanya terfokus kepada guru, sekarang anak sudah bisa untuk bisa berkolaborasi, kemudian pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang ada di kelas, sehingga anak tertarik dan termotivasi untuk mengetahui pembelajaran yang diberikan. Jadi capaiannya terlaksana pembelajaran yang berdampak pada murid dengan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, juga dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Jadi selain dari pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, tentang set sekolah tadi bagaimana? Mengenai Komunikasikan. Ibu ayo duduk di situ. Mbak share dulu sama Aiman ingin aja. Mbak Ayu di sini tidak lihat. mengenai aset sekolah, Bu, di sini saya dengan guru, misalkan aset sekolah itu ada siswa. Nah, di dalam pengelolaan aset sekolah yang bermanfaat bagi siswa, kami melaksanakan ada itu, Bu, ini Aset sekolah. ya, Bu. Ini pembahasan aset yang dimiliki sekolah ini kegiatannya, Bu, yang berdiskusi dengan siswa bagaimana pengelolaan aset di sekolah. Kemudian ya, Bu, kemudian di sekolah kita ini ada berbagai aset yang ada di sekolah, misalnya adalah aset modal manusia. Nah, di sekolah ini ada kami itu ada 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 2 guru bidang studi, yaitu guru PAI dan PJOK. Nah, 1 orang operator, Bu. Jadi untuk kegiatan pendahuluan ini sudah nampak ya bagaimana rencana tindak lanjut dan apa capaian-capaian yang sudah Ibu Cici laksanakan di sekolah atau di SD Negeri 14 Salur ini. Iya, Ini sangat menginspirasi sekali ya. iya, Bu. Capaiannya sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Cici. Iya, Bu. Baik Bu Cici, sekarang kita lanjut lagi bagian inti kegiatan pendampingan individu kita. Nanti kita fokus ke refleksi survei umpan balik 360 derajat. Jadi ini sudah Bu Cici sebarkan dan sudah Bu Cici kumpulkan hasil surveinya dan juga sudah Bu Cici analisa ya. Iya, Bu. Ini interaktornya adalah kepala sekolah, Iya, 5 orang guru, iya, Bu. serta 5 orang Siswa. siswa. Jadi kita analisa satu-satu. Dipersilakan Ibu Cici memahami agak beberapa menit tentang apa bagian mana kompetensi yang kurang atau yang perlu
ditingkatkan ke depannya. Udah Bu? Dan Oke. Jadi dari hasil analisa Bu Cici, yang pertama terlebih dahulu dari jawaban kepala sekolah terhadap kompetensi Bu Cici dalam proses pembelajaran di sekolah SD Negeri 14 Salo ini. Silakan Bu Cici. iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kemarin saya sudah melaksanakan survei umpan balik dengan kepala sekolah Ibu dari kompetensi guru penggerak yang ada. Tentu ada salah satu yang belum terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya. Yaitu di sini Bu berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Kenapa di sini Ibu kepala sekolah saya mengatakan demikian? Sebenarnya ya Bu, dalam KKG itu saya adalah sebagai sekretaris dan dalam kegiatan Komdel ini adalah saya sebagai ketuanya Komdel yang ada di sekolah ini. Ada beberapa kendala yang belum nampak, yaitu Ibu contohnya saya aktif mengambil peran dalam organisasi dan komunitas profesi. Nah, di sini saya sudah aktif dalam kegiatan itu, namun karena beberapa hal ya, karena diantaranya Ibu kenapa kurang nampak kegiatan saya pada 1 bulan terakhir ini, karena mungkin karena saya sekarang ini fokus kepada siswa, jadi kegiatan Kombelnya belum maksimal gitu. Kemudian berbagi praktik sesama guru dengan sekolah lain itu belum terlaksana, tapi alhamdulillah kalau di sekolah saya sudah bisa berbagi dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Namun untuk tingkat kecamatan untuk saat sekarang ini belum ada itu. Jadi dengan adanya program atau feedback ini ya, yang 360 derajat ini di bagian menyebarkan tentang pemahaman tentang pembelajaran di sekolah ini ke rekan guru lain di sekolah lain belum terlaksana secara maksimal ya Bu Cici. Iya, Bu. Supaya kedepannya bagaimana Bu Cici? Baiklah Ibu, insya Allah upaya saya ke depan, kemarin kami KKG itu hari Sabtu kemarin Bu, ketua KKG saya juga meminta saya untuk mengimbaskannya nanti di KKG apa yang sudah didapatkan selama aktiviti ini. Berarti sudah ada rencana ke depannya ya, supaya materi-materi yang dipelajari selama pelatihan guru penggerak ini dapat disebarkan ke rekan guru lain, tidak hanya di sekolah kita ini saja. Bagus. Kita lanjut lagi. Kalau untuk apa Ibu? Murid atau guru? Guru lagi. Kalau dengan guru Ibu, di sini setelah saya memberikan survei kepada 5 orang guru, dapat saya ambil kesimpulan di situ rekan-rekan saya menilai bahwa saya belum menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid untuk hadir di sekolah sebagai guru asal kami. Sebenarnya ya sebenarnya kalau wali murid datang ke sekolah itu sudah sering juga Ibu dipanggil
Tapi wali murid ini kendalanya Bu, kalau dipanggil dia merasa anaknya bermasalah terus. Gitu. Padahal Kami maunya dia datang ke sekolah, berdiskusi bagaimana untuk kemajuan anak tadi. jadi itu kan bagaimana kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Tujuan utamanya tentu untuk meningkatkan pendidikan bagi pendidikan bagi anak mereka ya. Jadi menghadirkan orang tua ini belum efektif. Iya Bu. Belum efektif. Karena itu Bu, kalau di SD ini orang tua itu sangat sulit sekali perhatiannya kepada anak, apalagi kami SD-nya di kampung gitu kan. Karena orang tua sibuk bekerja, itu kendalanya. Kalau sekali dipanggil lagi, dia akan agak kesal orang tua sering-sering dipanggil. Betul. Apa upaya sekolah supaya efektif lagi orang tua ini bisa berdiskusi tentang kemajuan peserta didik di sekolah kita ini? Kemarin tuh kami berdiskusi dengan komite, karena komite kami alhamdulillah aktif. Jadi komite inilah yang menarik orang tua bahwa kalau dipanggil itu bukan hanya untuk anak dan masalah, tapi bagaimana guru inginnya meningkatkan cara belajar anak ini kiat-kiat. Jadi adanya komunikasi yang lancar antara guru dengan orang tua, maka akan terjadilah hubungan yang baik dan anak pun pendidikan kepada anak ini sejalan antara orang tua dan guru. Oke, ini sangat bagus sekali ya Bu Cici. Jadi berarti ada upaya nanti ya dari pihak sekolah bagaimana orang tua ini memang betul-betul bekerja sama dengan guru-guru untuk meningkatkan hasil pembelajarannya di sekolah. Jadi mereka termotivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar. Itu tidak terlepas dari kerjasama pihak sekolah dengan komite ya. Oke. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, bagian kompetensi mana yang belum maksimal Bu Cici laksanakan? Di siswa ya Bu. Ini Bu, mencari siswa tadi melakukan kegiatan belajar ke sekolah lain. Belum nampak itu Bu, karena kondisi keadaan anak di sekolah kami, kalau kita adakan studi ke sekolah lain, misalnya di sekolah itu adalah seperti tadi misalkan SD 01 misalnya anak-anaknya bagus dalam subjeknya atau mata pelajaran, jadi itu belum, harusnya kan diajak anak untuk pergi ke sekolah itu dan nanti anak bisa berdiskusi bagaimana orang sekolah lain itu menjadi juara satu dalam setiap perlombaan itu. Tentu itu membutuhkan waktu ya Bu ya, dan kerjasama dengan orang tua. Nah disitulah karena belum adanya komunikasi dengan orang tua, itu kendalanya juga biaya. Kalau kita pergi itu kan biaya terkendala dengan biaya. Berarti Bu Cici sudah paham ya apa saja komponen-komponen yang perlu Bu Cici tingkatkan ke depannya. Dari yang Ibu Cici paparkan tadi, bagian dari Ibu Kepala Sekolah tadi termasuk ke komponen sosial, kompetensi sosial ya. Iya. Kompetensi sosial maksudnya berbagi dengan rekan guru lain di sekolah selain sekolah kita ini. Tapi kompetensi sosial ya. Untuk rekan guru juga di bagian kompetensi sosial. Dan yang ketiga
untuk murid di bagian kompetensi masih berbagi juga kan? Iya. Oke, sama gitu ya. Kompetensi sosial juga. Jadi tinggal lagi tindak lanjutnya ke depan. Untuk murid tadi kan butuh tantangannya butuh biaya untuk studi banding ke sekolah lain. Setelah itu bagaimana merekrut wali kelas, orang tua juga kerjasama dengan wali kelas dan persiapan dari muridnya sendiri ya. Jadi nanti Bu Cici dengan seluruh warga sekolah tentu harus ada komunikasi yang lebih intensif lagi bagaimana supaya kompetensi Bu Cici juga dekan guru yang lain bisa sesuai dengan sebagai seorang guru yang profesional. Iya. Kita lanjut lagi bagian perubahan dalam pembelajaran. Berapa menit itu? Oke Bu, setelah Bu Cici memberikan pemahaman atau berbagi praktik baik sebelum kegiatan pembelajaran, bagaimana perubahan yang Ibu rasakan melaksanakan pembelajaran di kelas? Terima kasih Bu. Alhamdulillah dengan adanya keterlibatan dari guru SD di kelas 1 ini menjadi penggerak ini, kami juga ikut merasakan dari banyak segi lah Bu. Termasuk itu dari segi pembelajaran ya, pembelajaran termasuk itu untuk membuat program pembelajaran kami juga dituntun oleh Bu Cici. Sebenarnya kami berusaha menjadi independen. Sekarang dengan adanya ibu-ibu yang lagi bergerak di sekolah ini, kami juga ikut mendapatkan ilmu. Dan kurikulum merdeka ya Bu. Jadi calon guru penggerak ini sangat berpotensi ya Bu, mengembangkan ilmunya di ilmu yang ada di sekolah. Jadi guru-guru yang lain pun bisa melaksanakan materi-materi yang sudah dipelajari Bu Cici. Iya. Sudah berbagi dari awal dulu ya Bu Cici. Terus lagi lagi karena adanya kinerja ya, kan kami ada komunitas belajar. Jadi dengan adanya komunitas ini, kami sekolah ini ada dibentuk komunitas belajar namanya SD 14 Palu Bersaksi. Gitu pembelnya ya Bu, Belnya. untuk kemajuan dalam kinerja PMM ya. Jadi sudah ada kinerja kita. ya. Sebenarnya untuk kinerja ini kan untuk kesuksesan profesional guru ya. Iya. Jadi kemajuan bagaimana kinerja ibu-ibu ini semuanya dalam proses pembelajaran di sekolahnya. Iya. Makasih ya Bu. Iya Bu, Atas informasinya. Iya. Kita kembali ke Bu Cici lagi ya. Nah, ini untuk kegiatan perubahan dalam pembelajaran yang Bu Cici. Bagaimana refleksi Bu Cici dalam proses perubahan pembelajaran yang sudah Ibu dapatkan materinya 6 bulan terakhir ini. Jadi dikaitkan dengan kompetensi yang 4 tadi ya, kompetensi sebagai guru yang profesional, yang pedagogi, sosial dan kepribadian. Gimana Bu Cici? Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Selama ini sebelum saya melaksanakan kegiatan guru penggerak ini Ibu, kalau kegiatan pembelajaran selama ini hanya berpusat kepada guru saja. Dengan adanya CGP ini, alhamdulillah saya sudah menggerakkan pembelajaran berdifferensiasi, bagaimana menerapkan budaya positif terhadap anak, kemudian bagaimana pembelajaran itu yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak bukan hanya sebagai
hanya menerima dari guru saja, tapi sudah mampu untuk berkolaborasi dengan temannya dalam kegiatan diskusi di kelas. Dan juga saya juga sudah menggunakan media-media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang menarik yang dapat anak memahami pembelajaran tersebut. Sangat baik sekali ya Bu Cici penerapannya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi setelah belajar 6 bulan ini, Bu Cici sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, adanya penerapan budaya positif. Setelah itu pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, juga menggunakan media-media yang interaktif ya, juga menggunakan model dan strategi pembelajaran yang menarik. Selanjutnya apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini yang memuaskan Bu Cici dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ini? Awalnya Bu, mungkin ya awal saya masuk CGP ini saya merasa tidak sanggup awalnya, tapi setelah saya jalani, alhamdulillah dengan adanya kolaborasi dengan kawan-kawan dan rekan-rekan di sekolah ini, perjalanan yang rasanya 6 bulan itu lama sekarang sudah terlewati tanpa terasa begitu. Karena pembelajaran itu sangat besar manfaatnya, dari yang tidak tahu sekarang sudah menjadi tahu. Yang awalnya saya sulit berkomunikasi, berbicara, sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai nampak. Ada perubahan dalam komunikasi yang interaktif ya Bu. Jadi itu berupa tantangan juga awalnya ya, tantangannya apakah bisa saya melewati yang 6 bulan ini. Iya Bu. Setelah itu tantangan selanjutnya apakah ada waktu misalnya kan, apakah ada waktu yang bisa dimanfaatkan untuk belajar 6 bulan. Tapi sudah terlaksana ya. Terbayang kemarin itu bagaimana mengerjakan tugas yang sebanyak itu, tapi setelah adanya kerjasama dengan kawan-kawan, ternyata seperti ini. Banyak ilmunya Bu, dari kawan-kawan itu nampaklah di situ kekurangan kita dengan adanya kolaborasi. Dari kekurangan kita, bagaimana menemukan kekurangan kita? Tentu dari teman-teman tadi Bu, ada masukan-masukan dari teman, kemudian motivasi dari teman yang sangat luar biasa sekali ya, untuk bisa menyelesaikan tugas ya. Iya. Kita tutup lagi. Kita lanjut lagi ya Bu Cici. Iya Bu. Ini bagian penilaian pemetaan aset. Jadi untuk penilaian pemetaan aset ini, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Baiklah Bu, saat pemetaan aset yang saya lakukan, aktor yang terlibat adalah ada kepala sekolah, kemudian guru, rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, operator sekolah, komite sekolah Bu, kemudian juga siswa. Jadi ada kepala sekolah, komite, rekan guru, dan juga ada beberapa mahasiswa ya. Bagaimana proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Proses yang saya lakukan Ibu, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, ya, kemudian kepala sekolah menjelaskan apa-apa saja aset yang ada di sekolah. Kemudian sudah saya juga dengan komite sekolah juga diadakan rapatnya Bu, kemudian dengan rekan guru, dan kemudian dengan siswa saya juga adakan diskusinya, dan nanti akan dibuatkanlah notulen rapatnya. Oke.
Berarti Bu Cici untuk menemukan dan mengidentifikasi sumber daya aset di SD 14 Sabar ini melalui diskusi ya, Iya. diskusi dengan seluruh warga sekolah. Iya. Oke. Kita lanjut lagi, apa sih kendala tantangan yang Ibu Cici hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Tantangan yang saya hadapi Ibu, tentu setiap apa yang kita lakukan ada tantangannya. Kalau untuk menemukan aset-aset yang di sekolah itu adanya aset itu kan ada modal sosial, manusia fisik, dan politik. Kendalanya saya apa ya Mengambil waktu yang tepat mungkin ya, berdempet. iya, seperti di sekolah kemarin tuh dengan komite Bu, karena jam belajar dengan komite yang datang ke sekolah itu waktunya itu Memang itu biasanya kenalan dari guru-guru kalau ada kegiatan-kegiatan yang di luar jam jadwal mengajar akan berdempet dengan kegiatan lain. ya. Jadi tantangan ini bagaimana cara mengatasinya supaya bisa terlaksana untuk mengidentifikasi aset sumber daya di sekolah kita ini. Saya lakukan membuat janji dengan rekan-rekan dan kegiatannya dilakukan sesudah mengajar. Jadi dengan rekan-rekan ya, berdiskusi dengan rekan. Juga siapa lagi yang diambil diskusi? Komite juga. Juga mengadakan janji dulu Bu, baru nanti setelah jam mengajar habis baru Berarti semuanya berdiskusi ya. ya. Kepsek, komite juga dengan guru-guru. Jadi dijadwalkan kapan hari yang bisa ya untuk mengidentifikasi tentang aset atau sumber daya sekolah. Oke. Kita lanjut lagi mendiskusikan tentang persiapan panen hasil belajar. Untuk kegiatan pendataan aset sekolah, Bu Cici sudah melaksanakan diskusi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, dan juga dengan komite dan murid. Untuk identifikasi ini, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi atau menemukan sumber daya atau aset-aset yang di sekolah kita ini untuk memajukan sekolah? Sumber daya untuk sekolah yang sudah tidak ditemukan itu mungkin untuk menemukan lagi, untuk mendapatkan lagi kami diskusi dengan kepala sekolah bagaimana cara untuk mendapatkannya lagi untuk demi kebutuhan di sekolah kita ini. Berarti melalui diskusi ya, dengan kepala sekolah. Setelah itu apa kendala atau tantangan yang Ibu hadapi saat mengidentifikasi aset sekolah kita ini? Di antara aset sekolah itu ada yang tidak mungkin ada yang dipinjam anak dipulangkan, atau ada yang sudah robek jadi ditemukan lagi. Itu berarti aset-aset sekolah yang sudah 5 tahun ke belakang ya, jadi susah untuk mengidentifikasinya. Bagaimana perasaannya Bu Nis setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita ini? Perasaan bersenang Bu, karena sudah dapat melengkapi latar-latar melengkapi beberapa kekurangan kita tentang aset. Jadi aset sekolah kita ini nampaknya sudah kompleks ya, sedang dibangun terus Lambor, jadi Ibu sangat senang dengan membeli semuanya. Apa pertimbangan Bu Nis dalam menentukan sumber daya sekolah kita ini?
sini kita memberikan arahan kepada kepada wali murid atau peneliti, mungkin sama-sama kita bekerja sama untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita di sekolah kita sendiri. Jadi dengan peneliti, dengan orang tua murid, juga dengan kepala sekolah itu bisa mendapatkan aset yang bermutu lagi ya, untuk sekolah kita ini supaya lebih maju ke depannya. Setelah itu apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah? Yang lainnya lagi, sumber daya yang lain yang mendukung pendidikan di sekolah kita bisa yang baru-baru ini. Dari masyarakat Swadaya ya, berarti dukungan dari swadaya masyarakat. Bisa juga akses jalan gitu kan. Kalau akses jalan ke sekolah kita ini bagaimana? Kalau dalam keadaan sekarang alhamdulillah sudah memadai Ya, jadi tidak terkendala bagi murid untuk mencapai sekolah kita ini. Terima kasih Bu Miss atas informasi tentang identifikasi aset di sekolah kita. sama-sama. Oke Bu Cici, untuk persiapan panen hasil belajar, apa saja persiapan yang Ibu Cici sudah lakukan? Baiklah Ibu, untuk persiapan hasil panen kami sudah berdiskusi dengan teman, dan yang sudah saya lakukan adalah saya akan menampilkan hasil karya anak yang telah dibuat di sekolah. Kemudian membuat spanduknya juga di tugas saya Bu. Kemudian nanti ditampilkan di pinggir hasil-hasil yang didapatkan selama ini dalam kegiatan. Berarti spanduk sudah direncanakan ya, berapa ukuran spanduk, panjang kali lebar. Iya Bu. Juga tentang buku Foto dengan teman. aktivitas selama 6 bulan ini. Iya Bu. Aksi nyatanya. Kita juga nanti akan ditampilkan nanti dibuat di spanduk itu. Gitu ya, di spanduk ada aksi nyata Bu Cici di sekolah kita ini ya. Setelah itu Kemudian kami juga akan nanti membuat makanan ringan khas di daerah masing-masing, nanti akan diberikan kepada tamu-tamu yang datang ke tempat kami duduk. apa rencananya makanan khas? Makanan kemarin sudah diskusi kalau kami dari Arisan Timur ini akan membuat main gitu, di kotak kecil-kecil. Ya, seperti dodol. Ya. Kalau di Agam Barat, Agam Barat kata teman tuh rindu jauh. oke ya, buku bisa palai. Ya, rencana Bu. Ya kemarin dia mau bikin kerupuk. Kerupuk dari Lima ya. Sudah terasa nih bon Lima. Kita lanjut lagi untuk dari Bu Cici sendiri, apa kira-kira yang akan Bu Cici pamerkan di waktu panen karya nanti? Ya, seperti ini Bu kan kami dengan anak membuat karya bunga. Ini dikerjakan dengan anak Ya. di kelas. Nah, nanti ini akan saya pas panen. Ya, bagus sekali. Dari apa bahannya nih Bu? Ini adalah dari Bibitnya. Anak kelas berapa yang biasanya yang kelas 6? Bagus sekali ya, hasil karya siswa. Oke Bu Cici, selain dari ini apa kira-kira lagi ada? selain dari nanti saya akan juga buat usulan untuk membuat gambar nanti gambar kemenangan. Nanti saya akan tampilkan juga di pastannya. Oh gitu, berarti siswa membuat gambar ya.
Cuma gambar yang berkualitas atau yang bagus itu dibawa di Taman Karya ya. Itu dipajangkan. Terima kasih ya Bu Cici atas mau berbagi tentang kegiatan kita PI 6, fokus tentang pembelajaran mengenai kompetensi guru penggerak yang terdiri atas apa saja kompetensinya? Kompetensi sosial, kepribadian, Ya. emosional, profesional. Dari yang secara umum dari 4 kompetensi ini bidang apa tadi yang terkendala Ibu Cici? Tadi kompetensi sosial yang kendalanya. Nanti dan tindak lanjutnya bagaimana? Nanti saya akan mencoba untuk menerapkannya, mengubahnya untuk bagaimana kompetensi sosial itu terlaksana dengan baik. Oke, ini sangat baik sekali apa yang akan menjadi rencana Ibu ke depan. Semoga rencana Ibu di bidang kompetensi sosialnya bisa terlaksana dan bisa berbagi lebih lagi, tidak hanya di dalam lingkungan sekolah tapi juga keluar dari lingkungan sekolah di SD 14 kita ini. Ya. Terima kasih Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.